di hari pernikahan. Cinta sejati suamiku malah mengancam bunuh diri. Yang mulia, buruk sekali, Nona Aru. Gantung diri dengan masih mengenakan gaun pengantin? Berikan uang pensiun untuk ibu susu. Makamkan Aru dengan layak. Leyao, kita lanjutkan. Air mata ini kukira adalah perpisahannya dengan Aru. Tak disangka, itu justru awal dari balas dendam. Si Leyao, apakah kau tahu? Saat Aru meninggal, dia sudah mengandung anak beta. Kalau bukan karena pengaruh keluargamu yang besar, mana mungkin beta menikahimu? Bagaimana mungkin Aru tewas bersama janinnya? Sepanjang hidupmu, kau tak pantas punya keturunan. Di sini saja, salin kitab suci seumur hidup, dan doakan keselamatan Aru beserta anaknya. Keluarga Xie berkhianat dan menjual negara. Dihukum mati seluruh keluarga. Eksekusi. Xiaoqi, kau akan mati dengan mengenaskan. Ini, aku terlahir kembali. Kembali ke hari, aku menikah dan masuk Istana Timur. Karena langit bersedia memberiku kesempatan lagi, maka aku harus memanfaatkannya. Keluarga Xie tak akan mati sia-sia. Aku akan membuat Xiaoqi membayar dengan darah. Leyao, hamba sudah lama menunggu hari ini. Ikut hamba masuk ke aula. Sembahyang kepada langit dan bumi. Buruk sekali, Tuan Muda, Nona Aru. Nona Aru gantung diri. Shen Yuru, di kehidupan lalu, kau merusak pernikahanku. Di kehidupan ini, giliranku memberimu hadiah besar. Nona Aru dan Tuan Muda, teman masa kecil. Kumohon, Tuan Muda selamatkan dia. Aru, bukankah itu anak dari Ibu Susu Putra Mahkota? Gantung diri di hari pernikahan? Ini jadi ramai sekali. Kenapa dia sampai nekat begitu? Aku sudah diam-diam berjanji padanya. Setelah aku menikah, pasti akan memberinya status. Yang mulia, ritual pernikahan belum selesai, Anda tidak boleh pergi. Hari ini jika aku meninggalkan keluarga Xie, besok laporan di meja ayahanda bisa menenggelamkanku. Yao, bagaimanapun, Aru adalah anak dari ibu susuku, ini menyangkut nyawa seseorang. Aku akan pergi menengoknya dulu, tunggu aku kembali, baru kita lanjutkan ritual pernikahan. Lagi pula, pernikahan kita sudah pasti, keluarga Xie dan Istana Timur sudah menjadi keluarga, tidak masalah menunggu sebentar. Yang mulia benar, ini menyangkut nyawa seseorang. Nona Aru statusnya khusus, jika dia benar-benar celaka hari ini, bisa saja orang lain membicarakanku bahwa keluarga Xie tidak bisa menerima orang. Yang mulia, bagaimana kalau aku ikut Anda melihatnya? Ini juga urusan dalam Istana Timur. Aku punya tanggung jawab untuk menenangkannya. Yao, kau benar-benar pendamping yang baik bagiku. Baik, baik. Ritual pernikahan baru setengah jalan, lari ke belakang melihat anak ibu susu, benar-benar kejadian aneh di dunia. Putri tertua keluarga Xie ini juga benar-benar lapang dada. Penghinaan sebesar ini bisa ditahan. Sepertinya keluarga Xie bertekad bulat mengandalkan putra mahkota. Yang mulia, Aru salah. Aru tidak sengaja. Aru tahu, hari ini adalah hari bahagia Anda. Aku tidak seharusnya datang mengganggu, tapi aku hanya terlalu ingin bersamamu. Meski hanya satu hari ini, Yang mulia, aku benar-benar hanya ingin bersamamu. Itu saja. Akhirnya terjebak. Aku tahu asalku rendah. Seumur hidup tak bisa jadi permaisuri utamamu. Tapi aku juga ingin seperti pengantin biasa, memakai gaun pengantin, melakukan ritual pernikahan bersamamu, menjadi istrimu. Kekasihku, aku tidak minta status, hanya mimpi bodoh ini saja. Kamu tahu, keinginan Aru sejak kecil adalah menikahimu. Aku berharap aku masih dalam mimpi. Jangan pernah terbangun. Dalam mimpiku, aku memakai gaun pengantin yang kusulam sendiri, di depanku ada lilin naga Phoenix. Aku hanya ingin menjadi istrimu, meski hanya sesaat. Kenapa kau begitu bodoh? Aku sudah berjanji padamu. Setelah permaisuri masuk ke Istana Timur, aku pasti akan memberikanmu status yang layak. Kenapa kau harus melakukan ini, jika sesuatu terjadi padamu?
Bagaimana aku harus menghadapinya? Aru, bukankah ini seperti mencabik-cabik hatiku? Di kehidupan sebelumnya, hati inilah yang membantai seluruh keluarga Xie. Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, tabib datang memeriksa dan berkata, Aru sudah mengandung, sudah 2 bulan. Aru tidak ingin anak ini lahir, lalu dianggap lebih rendah. Aku juga tidak ingin dia diejek sebagai anak yang tidak punya status. Karena itulah aku putus asa. Benarkah? Aru, kau benar-benar mengandung anakku? Benar, Yang Mulia. Aru tidak berani membohongi Yang Mulia. Kita punya anak. Tidak mungkin. Putra mahkota yang terhormat, Atta, ternyata berselingkuh dengan anak ibu susunya. Tidak hanya berselingkuh, tapi juga sampai hamil. Perutnya sudah 2 bulan. Ini benar-benar skandal keluarga kerajaan. Hari ini adalah hari pernikahan putri tertua keluarga Xie. Wanita ini sengaja memilih untuk bunuh diri di saat seperti ini, dan sengaja mengumumkan kehamilannya. Ini jelas-jelas disengaja. Nona Xie sungguh malang. Ini bukan pernikahan. Ini seperti mempermalukan keluarga Xie di depan umum, menginjak-injak harga diri keluarga Xie ke dalam lumpur. Yang Mulia Putra Mahkota, aku selalu mengira dia hanyalah seorang dayang biasa yang melayani di Istana Timur. Tapi sekarang, kau malah memberitahuku di hari pernikahan kita bahwa dia mengandung anakmu. Yue Yao, keadaan sudah seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aru adalah anak ibu susuku. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Dia juga adalah orang yang kucintai. Jadi kalian saling mencintai. Kalian berjanji sehidup semati. Kalian berselingkuh di belakang semua orang. Bahkan sampai punya anak. Benar, kan? Kalian diam-diam mengkhianati keluarga Xie saya. Mengkhianati kaisar. Berkali-kali berbuat mesum di kediaman dalam Istana Timur ini. Kini di hari pernikahan besar ini, masih mau memaksa saya menelan lalat ini? Yang Mulia Putri Mahkota, ini semua bukan salah Putra Mahkota. Semua ini salah Aru. Aru tidak bisa menahan perasaannya. Saat itu Yang Mulia sedang mabuk. Sebenarnya Yang Mulia sedang memikirkan Yang Mulia. Dia hanya bingung karena mabuk. Mengira Aru adalah Yang Mulia, baru melakukan kesalahan ini, hingga Aru mengandung. Kurang ajar. Saya adalah putri sah keluarga Xie. Sejak kecil dididik dengan ketat di rumah. Mana mungkin membiarkan seorang budak hina sepertimu berbicara sembarangan di sini. Memfitnah seenaknya. Saya dan Putra Mahkota sebelum menikah hanya bertemu 2-3 kali. Setiap kali ada orang tua yang hadir. Tidak pernah melanggar aturan secara diam-diam. Mana mungkin melakukan hal memalukan seperti ini. Kamu bertingkah laku sembrono. Melanggar norma dunia, berhubungan gelap dengan orang, tapi masih mau memakai nama saya untuk menutupi malumu sendiri. Shen Aru, kau tidak tahu malu. Keluarga Xie saya masih membutuhkannya. Semua ini salah saya. Putri Mahkota, mohon ampunilah kemarahanmu. Cukup, jangan bersujud lagi. Xie Liao, mengapa kau harus begitu agresif? Ini bukan salah Aru. Dia hanya bernasib sial. Tidak lahir di keluarga bangsawan. Di hati hamba, Aru, dan kamu tidak ada perbedaan mulia dan hina. Kamu hanya beruntung saja. Kebetulan lahir di keluarga Xie. Xie Liao, dengarkan baik-baik. Jika bukan karena kamu dan kekuatan militer ayah serta kakakmu, kamu pikir dengan sifat cemburu seperti ini, kamu bisa menjadi putri mahkota Istana Timur ini? Xie Liao, dengarkan baik-baik. Justru karena kau menduduki posisi istri utama, Aru baru mau bunuh diri hari ini. Di perutnya masih mengandung darah daging hamba. Bagaimana kau bisa begitu kejam memaksanya? Karena kau sudah memasuki pintu Istana Timur ini. Maka hamba akan memberitahumu secara resmi. Mulai hari ini, Aru adalah selir putra mahkota. Hamba tidak bisa membiarkan orang yang dicintai dan anaknya tidak memiliki nama dan status, dihina orang. Di kehidupan sebelumnya, saya benar-benar buta, sampai mengira dia setia dan penuh kasih. Di satu sisi dia membenci saya karena kekuatan militer keluarga Xie terlalu besar. Di sisi lain dia dengan tenang mengandalkan keluarga Xie untuk duduk dengan aman di posisi Istana Timur ini. Jika tanpa dukungan keluarga Xie saya, putra mahkota ini sudah lama dimangsa hidup-hidup oleh pangeran lainnya. Yang Mulia Putra Mahkota, tolong kamu sadar. Posisi putri mahkota ini adalah titah kaisar yang diberikan secara langsung. Kamu di hari pernikahan membuat sandiwara konyol seperti ini. Yang dihina bukan hanya martabat keluarga Xie yang berusia ratusan tahun, tapi juga merupakan ketidakpuasan terbuka terhadap pernikahan yang dihadiahkan kaisar. Apakah kamu ingin melawan titah? Hamba-hamba hanya ingin memberi orang yang dicintai sebuah kejelasan. Kalau Yang Mulia dan Nona Aru sudah menjalin hubungan rahasia, berjanji untuk hidup bersama,
Lalu kenapa dulu tidak memohon pada kaisar untuk membatalkan pertunangan ini? Yang mulia ini, di satu sisi ingin mendapat dukungan dari keluarga istri dari keluarga Xie, di sisi lain ingin tetap bersama dengan cinta pertamamu. Tampaknya semua keuntungan di dunia ini harus kau raih sendiri. Kalau kau beritahu lebih awal, apa aku, Xie Liao, akan memaksa-maksa untuk menikah masuk ke Siu, melarangmu mengambil selir, dan kau, Nona Aru. Kalau kau sudah tahu sejak lama dirimu sedang hamil, sebelum ini ada 1001 kesempatan untuk memberitahu Yang Mulia, memohon padanya untuk mengabulkan. Tapi kau sengaja menahan diri dan tidak bicara. Harus menunggu sampai semua pejabat berkumpul, saat upacara pernikahan berlangsung, baru melompat keluar dan cari mati. Shen Aru, membuat keributan sampai seluruh kota tahu, membuat keluarga kerajaan malu. Kau masih berani di depan semua orang bilang kau tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Aku hanya mendengar para dayang membicarakan secara diam-diam, katanya permaisuri putra mahkota sifatnya kejam, paling pencemburu. Mereka bilang, katanya hal pertama yang akan dilakukan setelah Anda masuk, adalah memaksa semua selir minum ramuan mandul. Aru rela mati, tapi Aru takut tidak bisa menjaga anak di dalam kandungan ini. Sudah kepepet baru ingin bunuh diri. Xie Liao, kau benar-benar licik. Belum resmi masuk Istana Timur, sudah berpikir untuk membuatku, semua selir minum ramuan mandul, kau ingin memutuskan keturunanku? Kau ingin menghancurkan fondasi keluarga kerajaan? Hahaha. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba berani bertanya, otak Anda di mana? Dia, Shen Aru, hanya omong kosong, bilang ada dayang, lalu kau percaya? Aku ingin tanya pada Nona Aru, sebenarnya dayang yang mana? Di sudut ruangan mana? Kapan mengatakannya? Dayang pendampingku hari ini baru ikut aku masuk ke kediaman ini. Mereka bahkan belum tahu di mana ambang pintu Istana Timur, belum jelas betul. Bagaimana bisa lari ke sana kemari membicarakan keburukan majikan? Apakah Yang Mulia mengira dayang yang dibesarkan keluarga Adipati Zongyong dayang yang kami besarkan? Sama seperti dayang di kediaman Anda, berbuat semaunya, sama sekali tidak punya aturan, Nona Aru, karena kau begitu yakin, lebih baik sekarang cari orang yang bicara itu keluarkan. Aku tunggu di sini. Kita berhadapan langsung. Bersihkan juga nama keluarga Xie. Waktu itu aku terlalu takut, juga tidak melihat jelas yang mana, mungkin Aru salah dengar. Tipu muslihat kecil ini hanya bisa menipu anak muda yang tergila-gila karena nafsu. Cuma seorang gundik yang tidak pantas muncul di depan umum. Mengandalkan segumpal daging di perutnya, harus buat keributan di hari bahagia ini. Sungguh sial, permaisuri putra mahkota terlalu teraniaya. Hari pertama pernikahan, sudah difitnah oleh seorang budak. Kalau dia lemah hati dan menuruti, kedepannya pasti akan terus ditindas. Yang Mulia Putri Mahkota, hamba mohon pada Yang Mulia, ini semua salah hamba. Tidak mendidik anak dengan baik. Tolong lihat hamba sudah melayani Yang Mulia Pangeran Mahkota bertahun-tahun ini, beri Aru sebuah status, ya. Kalau Yang Mulia tidak memberi jalan hidup, besok, setelah Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri tahu, Aru dan anaknya hanya tinggal menunggu mati. Kamu sebagai putri mahkota, berani-beraninya membiarkan ibu susuku berlutut memohon padamu, keluarga Xie benar-benar dididik dengan baik. Aku dan Aru saling mencintai. Kamu mengandalkan statusmu, memaksa merebut posisi putri mahkota. Aku pun mengakuinya. Tapi kamu, bahkan seorang selir pun tidak bisa kamu terima. Seangkuh dan cemburu seperti ini, bagaimana bisa menjadi ibu negara di kemudian hari? Bagaimana bisa menjadi permaisuri masa depan? Aku adalah putra mahkota. Memiliki banyak selir adalah hal yang wajar. Kalau kamu tidak tahan diperlakukan seperti ini, tidak bisa menerima aku menyayangi Aru, maka silakan kamu, Xie Liao, mengundurkan diri sendiri. Xiao Qi, ini yang kamu katakan sendiri. Karena di kehidupan ini, kamu ingin hidup dan mati bersama cinta sejatimu, maka aku akan mengabulkannya. Di kehidupan sebelumnya, aku mempertimbangkan situasi besar, tapi malah menyebabkan keluarga Xie dihukum mati semua. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang Mulia begitu setia dan penuh kasih, Liao mana berani menjadi orang jahat yang memisahkan sepasang kekasih, memisahkan kalian berdua yang saling mencintai. Kebetulan, aku dan Yang Mulia belum selesai bersujud ke langit dan bumi. 6 ritual belum selesai. Status belum ditetapkan. Belum bisa disebut suami istri yang sah. Nona Aru sekarang mengenakan gaun pengantin. Bukankah dia pengantin yang sudah siap? Nona Aru kebetulan bisa menggantikan hamba untuk minum anggur persatuan cangkir bersama Yang Mulia. Mewujudkan kisah indah yang akan dikenang sepanjang masa ini. Liao di sini berdoa agar Yang Mulia dan Selir hidup rukun sebagai suami istri, saling menghormati, banyak anak dan cucu. Pernikahan antara keluarga Xie dan Istana Timur dibatalkan mulai sekarang. Aku, Xie Liao,
tidak akan menikah. Gila. Ini pernikahan yang dihadiahkan Kaisar. Anak perempuan keluarga Xie bilang tidak menikah, ya tidak menikah? Pangeran Mahkota begitu menghina istana Adipati Jongyong. Anak perempuan mana dari keluarga mana yang bisa menerima? Keluarga Xie adalah keluarga militer turun-temurun. Harga diri lebih penting dari nyawa. Kalau nanti dia naik tahta, dia akan menjadi permaisuri Istana Timur. Hanya karena seorang pelayan, dia ngambek. Nona Xie ini terlalu impulsif. Xie Liao, kamu gila? Kamu mau membatalkan pernikahan? Berani? Ini pernikahan yang dihadiahkan ayahanda sendiri. Ini adalah pembangkangan terang-terangan terhadap titah. Yang mulia, tolong jangan bertengkar dengan putri mahkota karena Aru. Aru tidak menginginkan status maupun kekuasaan. Cepatlah Yang Mulia pergi bersujud dengannya. Di hati Aru, yang penting ada Yang Mulia saja sudah cukup. Jangan membuat Kaisar marah. Kalau karena Aru, hubungan Yang Mulia dan ayahanda menjadi renggang, Aru mati 1000 kali pun tidak akan cukup menebusnya. Kasihan kamu sudah menderita begitu banyak, masih memikirkan aku, Aru yang baik. Aku bersumpah, tidak akan menyia-nyiakanmu. Kamu mau membatalkan pernikahan, Xie Liao? Coba tanya ayah dan kakakmu, apakah mereka setuju, keluarga Xie? Relakah melepaskan kemewahan dan kekayaan yang melimpah ini? Setelah meninggalkan aku, kamu pikir kamu masih bisa menemukan perjodohan yang lebih terhormat dari ini? Keluarga Xie tentu saja rela. Aku, Xie Fengting, sudah berpengalaman puluhan tahun di medan perang, mengabdi dengan setia kepada Yang Mulia, menjaga wilayah utara negara kita. Itu adalah kewajiban seorang menteri. Tapi aku sama sekali tidak bisa hanya berdiam diri melihat anak kandungku sendiri dipermalukan di depan umum. Posisi putra mahkota ini, keluarga Xie tidak menginginkannya. Putra mahkota, di hari pernikahannya, berbuat mesum diam-diam dengan anak perempuan ibu susunya, bahkan sampai hamil di luar nikah. Kini malah membiarkan wanita simpanannya menghina putri sah keluarga Xie di depan umum. Permaisuri putra mahkota ini, siapa yang mau jadi? Silakan saja, keluarga Xie penuh dengan kesetiaan dan keberanian, tidak pantas mengangkat diri untuk Yang Mulia putra mahkota yang tak tahu malu ini. Xie Fengting, apakah kalian keluarga Xie hendak memberontak? Ini adalah pernikahan yang dihadiahkan langsung oleh ayahanda Kaisar. Berani-beraninya kalian melawan titah. Jika ayahanda murka dan menghukum, apakah seluruh keluargamu sanggup menanggungnya? Melawan titah? Besok, saya sendiri akan pergi ke ruang kerja kekaisaran, untuk memohon ampun kepada Yang Mulia. Saya akan laporkan dengan jujur kepada Baginda, Yang Mulia putra mahkota, putri yang berharga ini adalah anak perempuan keluarga Xie, tidak pantas menerima perlakuan tidak adil, dan juga tidak pantas menyandang gelar sabar dan berbudi ini, hanya untuk memenuhi keinginan Yang Mulia yang hanya mementingkan diri sendiri. Apa yang kalian tunggu? Cepat jemput Nona besar pulang ke kediaman. Sampaikan perintah. Angkut kembali semua barang mahar persis seperti semula. Barang-barang milik keluarga Xie, sehelai kertas pun tidak akan kami tinggalkan di tempat kotor ini. Ayah, Liao tahu salah. Anak tidak akan menikah lagi. Kita pulang ke rumah. Liao rindu ibu. Baik, Yaor, jangan menangis, kita pulang. Persetan dengan permaisuri putra mahkota. Adik, selama keluarga Xie masih ada, tidak akan ada yang bisa memaksamu menanggung penghinaan ini. Ayo, kita pulang. Berdiri, Xie Liao, kau sudah memikirkannya baik-baik. Hari ini jika kau melangkah keluar dari Istana Timur meski hanya setengah langkah, nantinya jika ingin kembali dan memohon padaku, akan sulit sekali. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Di kehidupan ini, aku, Xie Liao, tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di Istana Timur ini. Yaorku telah menderita. Berani sekali mereka di Istana Timur. Berani sekali memperlakukan putri kesayanganku dengan semena-mena seperti ini. Yaor, jangan menangis. Tidak menikah dengan putra mahkota yang tidak berguna itu justru lebih baik. Dengan status keluarga Xie kita, pria baik seperti apa yang tidak bisa kita pilih? Betul. Xiao Qi itu, belum menikah, sudah berurusan dengan anak perempuan ibu susunya, sampai punya anak. Sungguh memalukan bagi keluarga kerajaan. Orang seperti itu jelas bukan pasangan yang baik. Tidak usah dinikahkan juga tidak apa. Tidak menikah lagi. Sungguh baik, ayah, ibu, kakak, juga saudara-saudara di keluarga, semuanya masih hidup dengan baik. Di kehidupan ini, aku akan berjuang mati-matian untuk melindungi kalian. Ibu dan ayah harus membela Liao. Putra mahkota itu, di hari pernikahannya, di hadapan semua pejabat istana, mengangkat seorang pelayan perempuan. Ini bukan hanya menghina anakmu, jelas-jelas tidak menghormati ayah dan jasa-jasa keluarga Xie. Sama sekali. Yaor, tenang saja. Keluarga Xie kita bukan mudah diintimidasi. Tenang saja. Xiao Qi sudah bertindak sewenang-wenang.
Tidak masuk akal dan tidak sopan. Besok, yang akan menyerangnya, tidak hanya keluarga Xie kami saja. Aku akan membuat seluruh dunia tahu, orang di Istana Timur itu tidak layak menduduki posisi putra mahkota. Xiao Qi, Shen Yuru, mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Nona sudah bangun. Cepat bangun dan dengarkan. Hari ini di luar telah terjadi sebuah kabar gembira yang luar biasa. Nona pasti senang mendengarnya. Apakah orang di istana itu sudah tidak tahan? Kemarin, baru saja kami meninggalkan Istana Timur. Para pelayan istana langsung panik setengah mati. Mereka lari kembali ke istana untuk melapor. Kaisar dan Permaisuri semalam tidak bisa tidur sama sekali. Sekarang ini, sedang mencari cara untuk menghukum si biang keladi. Bodoh. Xiao Qi, anak durhaka ini, sungguh bodohnya bukan main. Demi Shen Yuru, barang murahan yang tidak pantas itu, dia berani-beraninya secara terbuka menyinggung keluarga Adipati Zongyong. Pelacur itu. Awalnya aku berpikir, dia cuma seorang pelayan wanita. Tidak akan bisa membuat masalah besar. Karena itu aku membiarkan Xiao Qi bertindak semaunya. Tapi siapa sangka, wanita ini liciknya luar biasa. Bahkan sampai mengandung anak. Dia pikir dengan mencari mati di hari pernikahan, Xie Liao akan demi reputasinya menerima dengan terpaksa. Dia tidak melihat siapa sebenarnya Xie Liao. Dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Adipati Zongyong. Dari kecil dimanja dan disayang. Dengan apa dia harus menerima perlakuan buruk dari wanita ini? Shen Yuru mengira dengan mengandung segumpal daging yang belum terbentuk, dia bisa dengan mudah masuk dan menguasai Istana Timur. Di lingkungan istana yang luas ini, yang paling tidak kekurangan adalah anak. Hai, orang-orang. Seret Shen Yuru itu keluar untukku. Buang dia untuk berlutut di depan gerbang istana. Berani, kalian para budak berani-beraninya menyentuhku, yang ada di perutku adalah keturunan kaisar, cucu emas keluarga kekaisaran. Tunggu sampai yang mulia putra mahkota tahu, pasti akan menghukum kalian para budak hina ini. Lepaskan. Ini adalah perintah Permaisuri, Nona Sen. Sebaiknya Nona dengan patuh, berlutut di sini saja. Kapan Nona menyadari kesalahan, baru boleh bangun. Tidak mungkin, di perutku ada cucu pertama kaisar. Aku adalah selir putra mahkota di masa depan. Permaisuri tidak akan memperlakukanku seperti ini. Nona Aru, Yang Mulia berkata, kamu telah merusak urusan seumur hidup putra mahkota, kejahatanmu pantas mati 1000 kali. Jika kamu tidak mau berlutut dan merenung di sini, maka biarkan pasukan pengawal istana mengantarmu ke penjara bawah tanah, untuk merenung perlahan-lahan di sana. Inikah orang yang kemarin di Istana Timur, pada hari pernikahan, membuat keributan besar itu, pelayan wanita itu? Haha, pelayan wanita apanya? Dia adalah buah hati putra mahkota, anak dari ibu susu. Dia dan Yang Mulia tumbuh besar bersama, sejak kecil sangat akrab. Cih, wanita penggoda seperti ini, hal yang benar tidak bisa dikerjakan, tapi ahli sekali merangkak ke tempat tidur untuk naik pangkat. Di hari pernikahan malah bikin istri sah bunuh diri. Benar-benar menjijikan. Para tuan dan nyonya, kabar burungnya, Pangeran Zongyong dan Jenderal Muda Xie saat ini sudah masuk ke ruang kerja kaisar. Sedang berlutut di hadapan Yang Mulia, memohon izin untuk membatalkan pernikahan dengan putra mahkota. Membatalkan pernikahan? Kalau pernikahannya benar-benar batal, kekuatan militer keluarga Xie benar-benar sudah nggak ada hubungannya lagi dengan putra mahkota. Kalau benar begitu, Permaisuri sia-sia berusaha keras. Bisa-bisa dia menguliti hidup-hidup Nyonya Sen ini. Ini baru permulaan. Shen Yuru paling jago memanfaatkan kelemah lembutannya untuk mengendalikan Xiao Qi. Xiao Qi paling jago menipu dunia dengan kesetiaannya yang palsu. Zhu Xiang, kita juga bersiap-siap. Karena ayah dan kakak sudah pergi memohon titah, kita juga harus pergi ke istana untuk menyerahkan hadiah besar ini ke tangan mereka. Yang Mulia, hamba datang ke istana hari ini untuk memohon pengampunan dari Yang Mulia. Hamba gagal mendidik anak perempuan hamba, terlalu memanjakannya, sampai dia tidak sanggup menanggung tanggung jawab sebagai selir putra mahkota. Anak itu, Liao, terlalu dimanjakan oleh kami suami istri. Kemarin di hari pernikahan, dia mendengar langsung Yang Mulia putra mahkota sudah memiliki kekasih hati yang saling berjanji sehidup semati. Bahkan gadis itu sudah mengandung 2 bulan. Liao berkata, dia bilang apapun juga tidak mau terjebak di antara putra mahkota dan kekasih hatinya, menjadi orang jahat yang memisahkan sepasang kekasih. Dia hanya memohon Yang Mulia mengabulkan, membatalkan pernikahan ini, sehingga masing-masing bisa menikah dengan orang lain tanpa saling berhubungan lagi. Liao adalah mutiara hati hamba. Dia tidak beruntung, tidak layak menjadi menantu Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, melihat jasa hamba berperang untuk negara, berkontribusi sedikit bagi negara, kabulkanlah permohonan hamba, batalkanlah pernikahan putra mahkota dengan Liao. Putra mahkota, apa yang dikatakan Pangeran Zongyong
Sudah kau dengar semua. Perkara ini, bagaimana pendapatmu? Pangeran Zongyong, aku justru ingin bertanya. Apakah putri keluarga Xie tidak pernah mempelajari ajaran wanita dan norma kesopanan? Sejak zaman dahulu, pria memiliki selir adalah hal biasa. Apalagi aku adalah putra mahkota, calon penerus takhta negara. Aku hanya ingin mengambil seorang selir, Xie Liao malah merajuk minta pembatalan tunangan. Perempuan dengan sifat semena-mena seperti ini, tidak tahu adat, sungguh tidak layak memikul tanggung jawab besar. Bagaimana mungkin pantas menduduki posisi selir putra mahkota? Yang Mulia, kalau hanya karena seorang gadis berdarah rendah lalu mengacaukan tatanan utama dan selir, ini adalah bencana yang menggoncang fondasi negara. Anda menduduki posisi putra mahkota, seharusnya menjadi teladan bagi para pria di dunia. Bagaimana bisa begitu tergila-gila pada kecantikan, melakukan hal memanjakan selir dan menelantarkan istri sah, yang membuat pahlawan kecewa? Cukup. Kau pikir di dunia ini hanya ada Xie Liao seorang wanita? Posisi selir putra mahkotaku, hanya perlu aku lambaikan tangan, para putri bangsawan di seluruh ibu kota banyak yang berebutan ingin mendudukinya. Kalau putri keluarga Xie tidak memiliki keberuntungan sebesar itu, ya sudah, kabulkan keinginan mereka. Batalkanlah pertunangan ini. Aku tidak akan memaksa. Xiao Qi, ini kau yang minta sendiri. Mulai sekarang, kekuatan militer keluarga Xie tidak ada hubungannya lagi denganmu, Yang Mulia. Karena Yang Mulia putra mahkota telah menyetujui secara langsung, mohon Yang Mulia memberikan keputusan untuk segera membatalkan perjodohan dan mengembalikan kebebasan putri keluarga Xie. Xiao Qi, sebagai putra mahkota Qi, kau malah demi seorang wanita rendahan mengabaikan pejabat penting negara. Tindakanmu yang terbalik ini sungguh membuatku sangat kecewa, karena kau bersikeras, tak mau sadar memaksa untuk membatalkan. Perjodohan aku akan mengabulkan permintaanmu. Siapkan dekrit. Perjodohan antara keluarga Xie dan Istana Timur dicabut segera. Ayah, dekrit kerajaan sudah didapat. Yao Er akhirnya terbebas dari penderitaan. Hahaha, cepat pergi. Kembali ke kediaman untuk beri kabar pada Yao Er. Malam ini keluarga Xie akan mengadakan pesta besar. Hahaha. Yang Mulia buruk, Nona Shen dipanggil oleh permaisuri ke Istana Fengyi untuk dihukum berlutut, sudah 2 jam lamanya. Yang Mulia, tolong aku, selamatkan anak kita. Anak durhaka. Kau demi wanita ini menentang perintah ayahandamu, bahkan berani melawan perintahku. Apakah kau ingin mengacaukan langit? Ibu Suri, di dalam perut Aru ada anak sulung hamba, juga cucu kandung ibu. Apakah darah kerajaan tak sebanding dengan selembar perjanjian perjodohan? Kurang ajar. Hanya seorang cucu kerajaan yang asal-usulnya tak jelas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Adipati Zongyong yang memegang pasukan besar? Yang kau lepaskan adalah dukungan keluarga Xie. Xie Fengting adalah pejabat penting kerajaan. Siapapun yang menjadi permaisuri putra mahkota dia tetap akan setia pada ayahanda. Hambao adalah putra mahkota yang sah, apa yang perlu ditakutkan? Jika hamba bahkan tak bisa melindungi wanita dan darah daging yang dicintai sama sekali, lalu untuk apa jadi putra mahkota? Posisi permaisuri putra mahkota tak diberikan padanya sudah merupakan kompromi terbesar hamba Xie Liao. Sifatnya arogan sama sekali tak menghormatiku. Wanita seperti ini jika masuk Istana Timur di kemudian hari pasti jadi bencana. Didikan telatenku selama bertahun-tahun ini, seperti diberikan pada anjing. Karena kau merasa ayahandamu, dan aku ingin mencelakakanmu, terserah kau saja. Mundur dan keluarlah dari Istana Fengyi. Nona Aru sekarang ini adalah yang paling disayangi Yang Mulia. Demi Nona, Yang Mulia sampai berani melawan permaisuri. Kasih sayang seperti ini, siapa di ibu kota yang bisa menandinginya? Benar sekali. Wanita dari keluarga Xie itu meski sudah batal bertunangan, namun reputasinya sudah hancur. Setelah Nona melahirkan cucu laki-laki kaisar, posisi nyonya utama Istana Timur siapa tahu akan menjadi milik siapa. Xie Liao itu apa? Cuma seorang putri manja yang mengandalkan pengaruh ayah dan kakaknya. Yang Mulia sudah lama muak dengannya, sikapnya yang sok tinggi itu. Putri datang dari jauh, benar-benar membuatku merasa seperti sudah lama kenal. Hari ini aku mengadakan jamuan, khusus mengundang para putri bangsawan yang cantik dan berbakat dari ibu kota untuk menemani. Menurut Putri, wanita-wanita dari negara utara kami ini bagaimana dibandingkan dengan Nanchu? Pemandangan taman kekaisaran ini sedang indah-indahnya. Putri, silakan ikut para putri bangsawan jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Aku tidak akan mengganggu kalian anak-anak muda lagi. Wah, Nona Xie, lama tidak berjumpa. Sayang sekali, hari ini Yang Mulia tidak ada di sini. Kalau tidak, bisa sekalian mengobrol tentang kenangan lama denganmu. Konon katanya Nona Xie sampai sekarang belum juga menemukan keluarga yang cocok untuk bertunangan. Jangan-jangan masih menunggu-nunggu Yang Mulia berubah pikiran.
Aduh, permaisuri sedang sibuk mencari permaisuri baru untuk Yang Mulia. Kalau kamu mau mengaku salah dan kembali, mungkin kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh ambang pintu Istana Timur. Rupanya Nona Aru juga tahu hari ini adalah pemilihan permaisuri putra mahkota. Maklumat pengangkatan sebagai selir sepertinya belum turun, ya? Kalau panggilan selir ini aku sebut terlalu awal, takutnya melanggar aturan daki. Kulihat permaisuri dan Putri Nangcu sedang asyik mengobrol. Pasti calon permaisuri putra mahkota sudah ditentukan. Ditentukan, lalu kenapa? Yang Mulia sendiri pernah berjanji, di hatinya hanya aku yang disukainya. Orang lain yang masuk Istana Timur cuma pajangan belaka. Apa yang harus kutakutkan? Siapapun yang masuk Istana Timur harus menghormatiku. Permaisuri cuma nama saja, lucu sekali. Mendengar obrolan kalian yang menarik, aku ikut nimbrung. Wanita yang belum pernah saya lihat di sini ini siapa? Balas pada Putri, dia ini adalah putri dari Ibu Susu Putra Mahkota. Beberapa hari lalu yang pernikahannya ramai dibicarakan itu dia. Saya adalah harta kesayangan Yang Mulia. Putri Ibu Susu? Bukannya itu cuma pelayan rendahan? Tak ada gelar? Tak ada status? Kamu duduk di sini ngapain? Semua orang di sini statusnya lebih mulia darimu. Kamu lihat atasan tak bersujud. Ini aturan negara utara kalian? Berani-beraninya kau menghina aku. Ayo, seret perempuan tak tahu diri ini. Biar saya yang ajarin dia sopan santun. Berani kalian. Di perutku ini ada keturunan putra mahkota. Kalau sampai ada apa-apa, kalian semua suku barbar selatan ini pasti dihukum mati semua. Hukuman mati, Shen Yuru. Kamu lihat baik-baik. Kamu cuma pelayan kecil yang bahkan tak punya status. Saya ini putri mahkota sah dari Nancu. Menggantikan permaisuri kalian mengajarmu tata krama, itu sudah menghormatimu. Bawa-bawa janin yang belum berbentuk untuk ancam saya? Kira negara utara ini adalah duniamu? Aku dan putra mahkota saling mencintai. Kami sahabat sejak kecil. Dia adalah kaisar daki masa depan. Dia hanya mencintaiku, berani-beraninya kau sentuh aku. Yang Mulia pasti takkan membiarkanmu. Walaupun kau putri, lalu bagaimana? Apa masih belum bergerak? Kalian ini mati? Lepaskan. Kalian para perempuan, lepaskan aku. Tunggu Yang Mulia putra mahkota datang, aku akan buat kalian semua bayar dengan nyawa. Sepertinya dari mulutmu tak keluar kata-kata yang enak didengar. Tampung mulutnya untuk saya. Perempuan ini berani lukai aku lawan kau. Putri, hati-hati. Putri. Shen Yuru, kau gila. Mati ya mati bersama. Cepat panggil orang, ada yang jatuh ke air, tolong. Kakak, cepat selimuti Nona Xie. Kalau tadi bukan dia yang maju menolong, wajahku ini sudah hancur. Kakak, cepat tolong dia. Yang Mulia, Anda harus beri keadilan untukku. Semua gara-gara Xie Liao. Dia yang menghasut putri barbar selatan itu untuk memukulku. Dia juga mendorongku ke air. Dia ingin bunuh anak kita. Ingin bunuh putra mahkota pertama keluarga kerajaan. Yang Mulia Permaisuri tiba. Yang Mulia Permaisuri. Xie Liao berhati ular kalajengking. Di siang bolong berani membunuh keturunan kerajaan, mencoba membunuh Putri Nancu. Mohon Yang Mulia ambil keputusan yang adil. Hukum mati perempuan jahat ini di tempat. Nona Yuru, sungguh angkuh kau. Bicara seenaknya saja mau langsung menghukum mati anak pejabat. Apakah hukum negara Qi ini dibuat oleh keluargamu, Shen? Barusan di pavilion tengah danau, bagaimana kau pegang tanganku erat-erat, bagaimana kau tarik aku jatuh ke danau. Semua nyonya dan nona yang hadir sudah melihatnya dengan jelas. Di depan mata semua orang, kau berani membalikkan fakta, mengatakan aku yang mendorongmu. Shen Yuru, kau pikir mata semua orang di dunia ini buta? Yang Mulia Ratu. Beta tidak tahu aturan apa yang berlaku di negara utara, tapi di negara Chu selatan kami, pelayan hina yang berani menikam putri harus dihukum mati seluruh keluarganya. Barusan dia gila mau membunuh beta, semua orang menyaksikannya. Kalau bukan karena Nona Xie menyelamatkan, beta sekarang sudah tidak bernyawa berdiri di sini. Jika Yang Mulia tidak memberi keadilan, pasukan berkuda Chu selatan takkan diam. Ibu Suri, kata-kata mereka hanya perkataan sepihak. Aru selalu penakut, semut pun tak tega diinjak, mustahil dia melakukan penikaman sebesar menghabisi keluarga seperti itu. Liao, beta tahu kau menyesal, kau cemburu pada Aru karena merebut posisimu, tapi meski kau tak terima,
kau tak boleh mendorongnya ke air. Dia mengandung keturunan beta, membunuh keturunan kerajaan adalah dosa besar. Bagaimana kau bisa sejahat ini? Yang Mulia Putra Mahkota, apakah maksudmu adik perempuan beta berbohong di depan umum? Yang Mulia Putra Mahkota, sayangnya kau akan kecewa. Kebetulan sekali, semua yang terjadi di paviliun Danau Beta lihat dari seberang dengan sangat jelas. Pangeran ketiga datang dari jauh, menyayangi adik perempuannya, wajar saja membelanya, tapi semua harus ada buktinya, tidak bisa asal bicara. Maksudmu putri utama Chu Selatan kami mengorbankan wajah cantiknya, melukai dirinya sendiri dengan pisau, hanya untuk memfitnah seorang wanita di sampingmu, yang melihat kejadian tadi tidak hanya beta sendiri. Yang berdiri di sana adalah pejabat dari negara utara, menteri dan kepala pengadilan. Bagaimana? Apakah Yang Mulia Putra Mahkota merasa mereka akan ikut berbohong bersama beta? Paduka Yang Mulia, hamba benar-benar menyaksikan Nyonya Shen melakukan penikaman. Xiao Qi, wanitamu menikam keluarga kerajaan Chu Selatan kami, aku justru ingin menanyakan atas nama ayahanda. Apakah kau ingin menyatakan perang pada Nanchu? Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau berbohong, memfitnah putri dan Nona Xie. Cepat minta maaf pada putri. Atau kau ingin menunggu ayahanda turun tangan langsung dan mengeluarkan titah hukuman mati untukmu? Kau memukulku? Yang Mulia, kau memukulku demi orang luar? Shen Yuru, sudah jelas sekarang? Keluarga kerajaan Nanchu datang ke utara kali ini untuk mempererat hubungan kedua negara. Jangan-jangan kau benar-benar bodoh sampai mengira putra mahkota akan demi seorang mainan seperti kau, menyinggung calon raja sebuah negara. Siapa kau ini? Hanya perempuan anak selir. Aku bisa menghancurkanmu. Seperti seekor semut. Xie Liao, matilah kau. Nona Xie, hati-hati. Yang Mulia Putra Mahkota, inikah selir kesayangan yang kau latih? Mencoba membunuh adik perempuanku. Lalu di depan umum berusaha membunuh putri pejabat. Jika hari ini kau tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan padaku, maka aku tidak segan untuk bertindak sendiri. Pangeran ketiga Nanchu, kau kira Xie Liao itu wanita baik-baik? Kau membelanya adalah lelucon terbesar di seluruh dunia. Dia hanya seorang wanita yang tidak setia. Dia cemburu karena aku merebut hati putra mahkota. Berkali-kali menjebak dan mencoba mencelakaiku. Kau kira dia benar-benar menyukaimu? Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk membalas dendam pada Yang Mulia. Shen Yuru, tidak semua orang berpandangan sempit sepertimu. Aku, Xie Liao, hari ini di hadapan seluruh pejabat istana bersumpah. Seumur hidup aku tidak akan melangkah masuk ke istana timur lagi. Apalagi menikah dengan Xiao Qi. Kau bisa simpan saja sikap waspadamu yang hina itu. Pertahankan gelar putri mahkotamu dan bermimpi seumur hidup. Kalian para putri berdarah murni ini paling munafik. Xie Liao, jangan sok suci di sini. Aku tidak percaya kau rela melepaskan posisi putri mahkota. Semua yang kau lakukan sekarang hanya untuk mengendalikan Yang Mulia. Menunggunya merendahkan diri dan memohon padamu. Kau terlalu berisik. Jika putra mahkota tidak tega pada selir kesayangannya yang lemah lembut ini dan tidak mau membela aku, maka aku terpaksa menuntut keadilan sendiri. Wajahku terluka oleh perempuan ini. Aku ingin dia membayar 100 kali lipat. Tangkap perempuan ini. Hukum di tempat dengan 100 cambukan. Kurang 1 cambuk, aku akan minta penjelasan pada Kaisar Daki. Hentikan. Jangan lukai keturunan kerajaan. Anak durhaka. Kalau kau nekat maju sekarang, kau mau memprovokasi seluruh Nanchu dan memicu perang antar dua negara dengan tanganmu sendiri? Kalau kau berani menyentuhnya, posisi putra mahkota ini, kau juga jangan harap bisa duduk lagi. Cukup, cukup, berhenti untukku. Xiao Qi, kau berani terang-terangan melindungi si pembunuh? Kau pikir negara Nanchu mudah ditindas? Ling Er, tidak perlu di sini berdebat mulut dengannya. Budak melakukan pembunuhan, majikan tentu tak bisa lepas tanggung jawab. Kalau mau minta keadilan,
tentu harus cari majikan terbesar di negara utara ini, yang mulia kaisar kalian. Hamba sudah memerintahkan orang untuk buru-buru mengirim surat ke Nanchu, melaporkan peristiwa percobaan pembunuhan putri secara jujur kepada ayahanda. Xiao Qi, kau tunggu saja. Terima surat diplomatik dari Nanchu. Sen Yuru, ingat baik-baik kata-kataku. Aku, si orang selatan barbar ini, tidak seperti para putri bangsawan negara utara yang sok beradab dan patuh aturan. Mulai sekarang, kalau kau berani lagi muncul di hadapanku, langsung kubunuh nyawa hinamu. Inikah cinta sejatimu yang mau kau lindungi? Inilah konsekuensi karena demi dia kau berani menyinggung keluarga Xie dan Nanchu. Xiao Qi, urus saja nasibmu sendiri. Ibu Suri, putramu. Kalau kau masih ingin mempertahankan posisi putra mahkotamu, kalau kau masih ingin menjadi putra mahkota Daki ini, kupikir dari sekarang, dengarkan baik-baik kata-kataku. Anakku, yang mulia, anakku hilang. Sudah teriak sepanjang malam, tidak capek juga. Sudah bikin masalah besar? Masih berharap Yang Mulia datang menjenguknya? Saat ini Yang Mulia sedang berlutut di depan kamar kaisar untuk memohon ampun. Mana sempat peduli dengan daging busuk yang jatuh ini. Tolong aku. Nona Shen, Yang Mulia baik hati, mengirim Nona keluar istana sebelum fajar, sudah cari sebuah rumah sepi di selatan kota untuk Nona tinggal. Istri akan melaporkan kematian palsu. Kalau Nona paham, diam saja di sana. Kalau tidak mau, hamba terpaksa bertindak mengubah kematian palsu ini jadi kenyataan. Aku tidak mau pergi. Yang Mulia bilang akan menjadikanku selir. Setelah Nona pulih kesehatannya di sana dan situasi reda, pasti akan menjemput Nona kembali sebagai selir. Hari ini Yang Mulia seharusnya datang, kan? Dia paling sayang padaku. Pasti tidak akan meninggalkanku. Aru, kita berhenti menunggu. Istana Putra Mahkota sudah memutus bantuan. Yang Mulia, aku adalah Aru yang paling kau cintai. Kau bilang akan menikahiku, kau lupa. Yang Mulia, Sanlang lihatlah ke belakang, lihat aku adalah Aru. Wanita gila yang lancang. Hari ini putra mahkota menikah? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Timur? Kalian lihat baik-baik, aku adalah selir Sen Yang Mulia sendiri, yang berjanji padaku, posisi selir kalian tidak mengenaliku lagi. Putra mahkota hanya memiliki permaisuri utama dari keluarga Zhao. Mana ada selir minggir, kalau masih berani bicara sembarangan, mengacaukan upacara. Pasti dipenggal tanpa ampun. Nona Shen, ini uang yang diberikan Yang Mulia untukmu. Ambil ini. Hari ini juga bawa ibumu. Pergi dari ibu kota. Jangan pernah kembali lagi. Tidak mungkin Yang Mulia pasti tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Yang Mulia juga berpesan. Kisah memalukan di masa lalu. Nona tidak perlu menyebutnya lagi ke depannya. Harta yang melimpah ini, dan botol racun Hong Ding Hong, kamu hanya bisa pilih satu. Bagaimana bisa begini? Orang yang dicintainya jelas aku, dia membantah permaisuri demi aku, dihukum demi aku, bagaimana mungkin dia? Nona benar-benar naif. Yang Mulia adalah calon penerus tahta negara, dulu hanya karena terpikat olehmu, si wanita licik ini. Sejak beberapa waktu lalu, Kaisar mengangkat para pangeran, barulah Yang Mulia tersadar, apa cinta dan kasih bisa. Lebih penting daripada posisinya di Istana Timur. Aku bertanya padamu, siapa permaisuri yang dinikahi Yang Mulia? Apakah Xie Liao? Dia akhirnya menyerah pada keluarga Xie, benarkan? Hah? Nona Xie. Nona Shen. Benar-benar sudah lama tidak mendengar kabar dari luar permaisuri putra mahkota kami adalah putri tertua dari keluarga Zhao, sang menteri, sedangkan Nona Xie, dia sudah lama dinikahkan oleh kaisar menikah ke Nanchu, menjadi permaisuri perdamaian. Xie Liao sudah pergi, dia bahkan sama sekali tidak menganggap Xiao Qi di matanya, sedangkan aku sudah berjuang setengah hidup. Pada akhirnya kalah oleh orang lain wanita yang bahkan belum pernah kulihat. Aku benar-benar bodoh, hahaha. Sampah yang dibuang Xie Liao ku berebut seumur hidup sebagai harta. Sudah merencanakan segalanya. Bahkan anak pun hilang, akhirnya berakhir seperti ini. Hidupku sepanjang hidup ini seperti lelucon. Ayo pergi, kembali untuk melapor. Yang Mulia,
Rumah di selatan kota kemarin sudah dibersihkan, Nyonya Shen, sudah meminum obat, sudah meninggal, bersama ibu susunya, dikubur bersama di kuburan liar, di pinggir kota. Mengerti, pergilah. Aru, jangan salahkan aku, kalau mau salahkan nasibmu yang buruk, menghalangi jalanku menuju puncak. Nona Xie, hari ini adik perempuan saya bertindak gegabah, di paviliun tengah danau, hingga membuatmu terkejut dan jatuh ke air. Shen merasa sangat tidak tenang, khusus membawa hadiah sederhana, untuk datang meminta maaf. Yang Mulia Pangeran Ketiga terlalu serius. Peristiwa hari ini sebenarnya bukan kesalahan siapapun. Shen Yuru berhati jahat. Itu akibat perbuatannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Gadis bangsawan biasa, yang jatuh ke air dan dipermalukan. Sudah pasti akan menangis dan merengek tak henti, tapi Nona Xie bisa tetap tenang dalam bahaya. Bahkan malah membalikkan keadaan. Sepanjang hidup Shen melihat perempuan, hanya Nona Xie yang memiliki keluhuran budi luar biasa, sungguh pahlawan wanita tak kalah dari pria. Orang yang pernah hidup sekali, pasti lebih bisa melihat dengan lapang dada dibanding orang lain. Chu Selatan tidak seperti kerajaan utara, yang serba ketat aturannya. Di tempat kami ada sungai panjang ribuan li. Ombaknya bergulung-gulung. Angin sungai yang bertiup di sana, bisa membuat orang melupakan segala kekhawatiran. Kedengarannya, seperti sebuah tempat, yang bebas dan menyenangkan. Yue Yao, jika ada kesempatan, sungguh ingin aku membawamu melihat Chu Selatan. Sungai panjang di sana, lebih megah 100 kali lipat, dibanding danau, yang kita lihat hari ini. Baiklah, jika ada kesempatan, aku pasti akan melihatnya. Jenderal Li, hamba baru saja di aula, mengusulkan penambahan pasukan di perbatasan, mengapa kau yang pertama menentang? Yang Mulia, kami para bawahan hanya mendengarkan keputusan suci Baginda. Saat ini perbatasan aman, Jenderal Tua Xie pun tidak pernah mengusulkan penambahan pasukan. Kami para bawahan tentu tidak berani bertindak sembarangan. Warbaannya, dulu dengan dukungan keluarga Xie. Orang-orang tua keras kepala ini, mana ada yang tidak memberi hamba sedikit muka. Sekarang Xie Fengting tidak lagi berbicara. Mereka berani terang-terangan mempermalukan hamba. Yang Mulia, Kementerian Keuangan mengatakan, pengeluaran Istana Timur tahun ini dikurangi 30%. Katanya keluarga Xie menarik bantuan dari perusahaan dagang milik mereka. Adipati Zongyong sebenarnya adalah pejabat penting di istana. Putrinya menjadi permaisuri atau bukan, dia tetap harus setia melayani ayahanda. Rupanya, hamba salah, dia setia kepada ayahanda, bukan kepada hamba sebagai putra mahkota ini. Tanpa kekuatan militer keluarga Xie, posisi hamba sebagai putra mahkota ternyata begitu goyah. Yue Yao, kau sengaja, kan? Kau menunggu hamba menjemputmu pulang. Benar, kan? Nona tua, Yang Mulia Putra Mahkota menunggu di depan kediaman, katanya ingin meminta bertemu dengan Nona. Beritahu dia, aku tidak mau bertemu. Pintu keluarga Xie tidak menyambut orang-orang kotor seperti itu. Baik. Yang Mulia, Nona tua berkata, dia tidak ingin bertemu dengan Yang Mulia, silakan pulang. Katakan pada Yue Yao, hamba tahu, dia masih marah pada Aru, hamba salah. Hamba benar-benar tahu salah, biarkan dia memberiku kesempatan, asalkan dia mau kembali, aku pasti akan memberinya kompensasi. Dia mau kompensasi pakai apa? Pakai cinta pertamanya. Yang sudah mati itu? Tidak perlu. Aku, Xie Liao, tidak butuh kompensasi dari siapapun, apalagi darinya. Dia masih mengganggumu? Kalau kau tidak mau, raja ini akan menempatkan pasukan di depan pintu, membuatnya tidak bisa mendekati keluarga Xie setengah langkah pun seumur hidupnya. Tidak apa-apa, dia cuma badut yang melompat-lompat saja. Kita main catur kita saja, tidak usah pedulikan dia. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Pangeran ketiga Nanchu, Shen Heng, hari ini di hadapan Kaisar secara resmi memohon untuk menikahi putri sulung dari Adipati Zongyong, Xie Liao. Memohon untuk menikahi Nona Xie, bukankah dia baru saja dibatalkan pertunangannya oleh putra mahkota? Namanya di ibu kota agak kurang enak didengar. Pangeran ketiga ini mengincar apa Xie? Nama baik, di hadapan kekuasaan, nama baik itu apa artinya? Keluarga Xie memegang pasukan berat, kalau bersekutu dengan Nanchu, Kaisar kita itu mungkin sampai tidak bisa tidur. Menurutku, belum tentu. Kalau hanya untuk kekuatan militer, Putri Nanchu di paviliun tengah danau itu menderita begitu berat, kenapa Shen Heng tidak memanfaatkannya untuk menyerang? Menurutku, pangeran ketiga ini benar-benar jatuh cinta, tidak mau menikahi siapapun selain dia. Anak itu, Shen Heng, hari ini di aula besar berlutut dan memohon titah di hadapan ratusan pejabat, ketulusannya memang cukup. Tapi, Nanchu jauh ribuan li dari ibu kota. Yao kalau kau diperlakukan tidak adil, pedang dan kuda ayah mungkin tidak akan sempat datang membelamu. Betul. Orang Nanchu pada dasarnya garang.
Siapa tahu apakah Shen Heng itu hanya berpura-pura di depan mata dunia? Adik, keluarga kita, Xie, bisa menghidupimu seumur hidup. Buat apa menikah jauh-jauh dan menderita sengsara mengembara? Yao Er. Ibu begitu sedih memikirkanmu akan pergi sejauh itu. Hati ibu seperti ditusuk pisau. Iklim Nanchu itu lembab. Kalau kau rindu rumah, bahkan kue khas ibu kota yang enak pun tidak bisa kau makan. Ibu, jangan menangis. Putrimu sudah punya pertimbangan sendiri. Ayah, kakak, dan juga ibu, aku tahu kekhawatiran kalian. Tapi setelah mengalami kekejaman kehidupan sebelumnya, aku lebih paham daripada siapapun bahwa kedalaman cinta yang diklaim Xiao Qi itu adalah pengambilan dan penghinaan, sedangkan kebaikan Shen Heng adalah penghormatan dan perlindungan. Dia benar-benar baik padaku, sangat berbeda dengan Xiao Qi si pengecut munafik itu. Yang mulia Kaisar sedang menyusun titah, Yang Mulia tidak boleh masuk. Shen Heng atas dasar apa? Atas dasar apa dia merebut wanita aku? Xie Liao adalah milikku, dia hanya bisa menjadi permaisuri putra mahkota aku. Pangeran ketiga. Hari ini kau akan meminangnya di hadapan Kaisar, biarkan aku bicara terus terang. Yao Er adalah anak kesayanganku, jika dia ikutmu ke Chu Selatan, itu artinya dia akan menikah jauh, ribuan li jauhnya. Aku dan anak lelakiku tidak akan ada di sisinya. Apa jaminanmu untuk membuatnya bahagia seumur hidup? Jangan khawatir, Adipati Zongyong. Aku, Shen Heng, bersumpah kepada langit hari ini, seumur hidupku, aku akan memperlakukan Liao seperti nyawaku sendiri. Tidak akan kubiarkan dia menderita sedikit pun. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah Shen Heng dihukum oleh langit dan bumi, terjerumus ke dalam penderitaan abadi. Pangeran ketiga. Kita berdua tahu, dengan meminangnya saat ini, desas-desus di ibu kota berkecamuk. Mereka bilang kau ingin bersekutu dengan keluarga Xie. Bukankah posisimu sebagai calon penerus tahta akan terpengaruh karena menikahi putri jenderal negara musuh, dan mendapat penolakan? Adipati Zongyong, orang yang jujur tidak bicara dengan kata-kata samar. Aku, Shen Heng, memang ingin bersekutu dengan keluarga Xie. Dengan memiliki Liao, dengan dukungan keluarga Xie, sebagai penopang yang kokoh, posisiku, Shen Heng, sebagai calon penerus tahta di Chu Selatan hanya akan semakin kuat. Tidak akan ada perubahan apapun. Daripada mengatakan aku meminang, lebih tepatnya, aku sedang mencari seorang permaisuri termulia untuk masa depan Chu Selatanku. Yao Er. Ayah dan kakakmu hari ini sudah mempertimbangkannya untukmu. Meskipun Shen Heng orang Chu Selatan, tapi dia berhati lapang dan jujur, berpandangan jauh. Dia adalah pria yang teguh dan dapat diandalkan untuk dijadikan sandaran. Perjodohan ini, jika kau benar-benar bersedia, besok ayah akan menghadap Kaisar, menyetujui pernikahan ini. Putri bersedia. Dengan resti langit, titah Kaisar berbunyi. Dengan resti langit, titah Kaisar berbunyi, putri kandung Adipati Zongyong, Xie Liao, saleh, hati-hati, dan tulus, rajin, lembut, dan patuh. Pangeran ketiga Chu Selatan, Shen Heng, berperilaku lurus dan terhormat, meminang dengan ketulusan hati. Kami, demi mempererat hubungan kedua negara, secara khusus menganugerahkan pernikahan antara Xie Liao dan Shen Heng, menikah pada hari yang ditentukan. Ikut pangeran ketiga kembali ke Chu Selatan. Demikian titah ini. Hamba, Xie Fengting, bersujud menyampaikan terima kasih atas anugerah Kaisar. Ribuan tahun, ribuan tahun, ribuan ribu tahun. Maklumat Xiao Qi ini adalah lagu pemakaman terakhir yang kuberikan untukmu. Yang Mulia, ada masalah besar. Maklumat penganugerahan pernikahan dari Kaisar baru saja masuk ke kediaman Adipati Zongyong. Apa katamu? Penganugerahan pernikahan? Untuk siapa? Untuk pangeran ketiga Chu Selatan, Shen Heng. Pada hari yang ditentukan, ikut ke selatan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahanda menyetujuinya? Xie Liao berani-beraninya menikah ke Chu Selatan. Dia sedang kesal, kan? Dia pikir, dengan begini aku akan memperhatikannya. Seumur hidupnya dia menunggu aku menikahinya. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan aku? Tidak. Dia benar-benar akan pergi. Tanpa keluarga Xie, dengan apa aku melawan saudara-saudara yang mengintai itu, tanpa dia? Aku ini apa? Xie Liao, keluarlah. Kamu tidak boleh menikah. Aku tidak mengizinkanmu menikah. Yang Mulia Putra Mahkota, harap jaga sikap. Tuan Tua telah memerintahkan, keluarga Xie, dan Yang Mulia tidak lagi memiliki hubungan apapun. Seumur hidup, Yang Mulia dilarang menginjakkan kaki lagi di keluarga Xie. Minggir, aku adalah Putra Mahkota. Aku adalah Kaisar masa depan, berani-beraninya kalian menghalangi aku. Liao, keluarlah temui aku tahu kamu belum pergi. Kamu sedang menyalahkan aku, kan? Aku salah. Liao, kembalilah. Aku mohon padamu, jangan menikah ke Chu Selatan. Xiao Qi,
Dulu, demi Shen Yuru, kau membatalkan pertunangan di depan umum, mempermalukan keluarga Xie. Pernahkah kau membayangkan hari ini? Dulu, ketika kau menyaksikan seluruh keluarga Xie dihukum mati, menyaksikan aku mati dengan muntah darah, di mana cinta mendalammu saat itu. Orang ini berisik, mengganggu ketenanganmu. Bagaimana kalau Wang membawa orang untuk mengusirnya? Tidak perlu. Biarkan dia berteriak. Kalau sudah lelah, mimpinya akan hancur dengan sendirinya. Yang mulia. Pulanglah. Malam sudah larut dan embun mulai turun. Apakah ini benar-benar sudah terlambat? Tidak. Di hati Liao pasti masih ada aku. Dia hanya sedang kesal. Menunggu aku memohon padanya. Nona Xie, ini adalah surat penyesalan yang ditulis Yang Mulia dengan darah, mohon lihatlah sekali. Liao, aku benar-benar salah. Dulu, aku tertutup mata oleh wanita itu, Shen Yuru. Aku baru menyadarinya sekarang. Di hati aku, dari awal sampai akhir, hanya ada kamu seorang. Kumohon, jangan menikah ke Chu Selatan. Besok aku akan berlutut memohon pada ayahanda untuk membatalkan pernikahan yang ditetapkan. Aku pasti akan melaksanakan semua upacara pernikahan, menggunakan tandu megah, dan mengerahkan segalanya untuk membalasmu dengan baik. Kembalilah dan beritahu Yang Muliamu. Masa lalu sudah lama mati di malam pernikahan itu. Aku, Xie Liao, di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, selamanya, tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengannya. Zhu Xiang, antarkan tamu. Semuanya memberontak. Semuanya memberontak. Berani-beraninya, semuanya melawan, aku menyuruh kalian menyiapkan ikan asam manis danau barat ini, ternyata dingin kalian para wanita ini, apakah kalian pikir aku mudah ditindas? Aduh, Ibu Selir. Sekarang, di catatan keuangan, Istana Timur hanya ada sedikit uang. Arang yang dikirim Nei Wufu, semuanya lembab. Ikan ini bisa matang saja sudah bagus. Kamu, berani bicara seperti itu padaku? Xiao Qi, lihatlah budak-budakmu yang baik ini. Berhenti. Apa yang di dalam lenganmu? Yang Mulia, ampunilah nyawa hamba. Ibu Selir tidak bisa mengatur catatan keuangan. Sudah 3 bulan gaji tidak dibayar. Keluarga hamba menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa. Pergi. Semuanya pergi dari sini. Liao, tehnya sudah dingin. Liao sudah pergi. Catatan keuangan halaman belakang. Sudah diperiksa dengan jelas. Baik, Ibu. Xiao Qi, hari-hari ini tidak bisa dijalani. Para pelayan itu hanya patuh di depan tapi melawan di belakang. Sama sekali tidak menganggap aku sebagai permaisuri utama, apakah kamu akan mengurus atau tidak? Jika kamu bisa memiliki setengah dari kestabilan dan kemampuan mengatur rumah tangga Liao Istana Timur ini, tidak akan sampai berantakan seperti bubur. Kamu berani membandingkanku dengan wanita yang dibuang itu Xiao Qi, kamu tidak punya hati nurani. Liao, aku benar-benar menyesal. Beberapa kotak kain sutra shu ini harus diletakkan di paling bawah nancu lembab, jangan sampai berjamur. Dan juga beberapa guci makanan kering yang dibawa dari kampung halaman Yaoer nafsu makannya kurang. Jika jauh dari rasa kampung halaman, mungkin tidak bisa makan. Ibu, tenanglah. Hamba tua sudah mencatat semuanya. Ini adalah koki terbaik di ibu kota. Ini yang paling pandai menjahit. Nenek Zhou dan juga beberapa orang ini yang khusus merawat tanaman dan bunga bawa semuanya. Yaoer, Ibu sudah memikirkan semua yang bisa dan menyiapkannya untukmu. Takut sekali kamu sampai di Nanchu mengalami sedikit pun kesulitan Yaoer. Di hati ibu ini, seperti terpotong sepotong. Setiap kali memikirkan kamu akan menikah ke tempat yang begitu jauh, jarak yang sangat jauh, jika ibu merindukanmu bahkan untuk mengunjungimu kapan saja, sekalipun sudah menjadi harapan yang sulit. Ibu, tidak apa-apa. Sekarang, dengan kuda cepat di pos, sehari bisa 1000 li. Anak perempuan akan sering memberi ibu surat untuk memberitahu kabar baik. Dan lagi, setelah anak perempuan di Nanchu berdiri tegak menjadi permaisuri di sana, aku akan mengirim tandu 8 penanggung untuk menjemput ibu dan ayah untuk tinggal lama. Di sana, akan membangun untuk ibu istana adipati yang persis sama, bagaimana? Baik, ibu menunggu hari itu Yaoer. Setelah sampai di Nanchu, kamu harus selalu waspada dalam segala hal, kamu harus merawat diri dengan baik. Jika Shen Heng itu berani mengandalkan gunung jauh dan tempat terpencil untuk menindasmu, kamu hanya perlu menyuruh orang membawa pesan. Kembali ingat, di belakangmu, masih ada keluarga si ayahmu dan kakakmu, bahkan jika mengorbankan tulang tua ini, akan segera membawa pasukan membunuh ke Nanchu untuk membelamu. Ibu, tenangkanlah hati. Shen Heng sangat baik padaku,
dia hampir tidak sabar untuk memberikan bintang-bintang di Nanchu untuk anak perempuan. Dia pasti tidak akan menindasku. Wah, gadis dari keluarga Xie itu memang punya kemampuan. Awalnya dia cuma barang bekas yang diusir dari pintu tandu oleh putra mahkota. Sekarang malah berhasil mendekati pangeran ketiga dari Chu Selatan. Chu Selatan itu daerah terpencil. Mungkin Shen Heng belum pernah lihat putri utama dari keluarga terhormat yang sesungguhnya. Nanti setelah rasa penasarannya hilang, dia bawa perempuan ini pulang ke Chu Selatan. Keluarga Ningrat di sana mana mungkin mau terima dia. Betul juga. Haha, begitu sampai di Chu Selatan, pasti dia akan diremehkan. Sampai-sampai pintu depan saja tak bisa dimasuki. Xie Liao adalah istri yang kupinang sendiri. Kalian para sampah tak berguna ini, kalau berani lagi membicarakan dia setengah kata pun di belakang, aku tak segan-segan langsung memotong lidah kalian untuk diberikan ke anjing. Pangeran, ampun, hamba ini pantas mati, tak berani lagi. Omongan kotor di luar sana, jangan kau hiraukan. Mereka itu cuma iri padamu, iri karena kita saling mencintai dengan tulus. Aku yang hidup untuk kedua kalinya ini sudah tak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Ternyata benar-benar ada orang yang tidak mengincar kekuasaan keluarga Xie, hanya ingin melindungiku sebagai pribadi. Liao, lihat, ini kantong uang yang dulu kau jahit sendiri untukku, dan juga tusuk konde giok yang kau tinggalkan ini. Aku salah, aku benar-benar menyesal. Kembalilah, baik tidak, asalkan kau kembali, aku akan hancurkan Shen Yuru sampai ke tulang belulangnya. Aku akan berikan seluruh dunia ini untukmu. Xiao Qi, sampai kapan kau akan terus bertingkah gila? Xie Liao itu besok akan kabur bersama orang Chu Selatan. Di hatimu masih ada perempuan itu. Di mana posisi keluargaku, Zhao, di matamu? Pergi sana. Perempuan macam apa ini dibandingkan Liao? Tak sampai 1/1000 pun. Lihat, istana timur berantakan lagi, sang putra mahkota sekarang benar-benar gila. Adik, perjalananmu ke Chu Selatan jauh dan berliku. Ingatlah, kalau Shen Heng berani menyusahimu karena daerahnya yang terpencil, kau tinggal kirim kabar ke sini. Kakak akan langsung kerahkan 3.000 pasukan berkuda pilihan untuk menyerang ke sana. Hancurkan kediaman Pangeran Chu Selatannya, dan bawa pulang adikku. Kakak, aku tahu. Selama kalian ada, seumur hidup Liao tak akan pernah diperlakukan tidak adil. Yao kalau di sana sudah lelah, sering-seringlah pulang. Pintu gerbang keluarga Xie selalu terbuka untukmu. Di kehidupan ini, akhirnya aku bisa melihat kalian sehat dan selamat. Melindungiku yang akan menikah jauh. Tahan dia, jangan biarkan pergi. Liao, aku mohon, jangan pergi. Kau tidak boleh menikah ke Chu Selatan. Liao, aku benar-benar salah, dulu aku dibutakan oleh Shen Yuru, perempuan itu, aku tak mau lagi jadi putra mahkota yang tak berguna ini. Asalkan kau kembali, semuanya akan kuberikan untukmu. Posisi putri mahkota adalah milikmu, nyawaku juga milikmu. Kembalilah, baik tidak? Yang mulia putra mahkota, silahkan bangun. Dulu, kaulah yang di pelaminan, secara langsung membatalkan pertunangan. Bilang aku tidak pantas menjadi istri di Istana Timur. Kaulah yang bilang, kau dan Shen Yuru saling mencintai, tidak akan berubah seumur hidup. Sekarang, kau main sandiwara lagi, siapa yang mau lihat sandiwara cintamu ini? Sudah terlambat, Xiao Qi. Semuanya sudah terlambat. Aku, Xie Liao, tidak akan pernah menoleh ke belakang seumur hidupku. Pergi. Liao. Di kehidupan sebelumnya, di kota ini aku dihina dan dipermalukan, hingga akhirnya muntah darah dan mati. Di kehidupan ini, akhirnya aku bisa keluar. Tempat yang membuatku menderita seumur hidup itu, tidak akan kulihat lagi. Liao, jangan sedih. Di sisa hidup kita nanti, selalu ada aku di sini untuk segalanya. Denganmu di sini, aku tidak lagi sendirian. Jalan ini kubuka. Kalau paham situasi, serahkan harta benda dan wanita di dalam kereta kuda itu. Kalau tidak, kakek akan mengambil nyawa kalian. Hanya dengan beberapa sampah seperti kalian, berani menghadangku, Jalan Shen Heng, jangan sisakan satu pun. Tangkap mereka untukku. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia berkata, bersumpah akan merebut kembali Nona Xie ke Istana Timur. Dia bilang, mau tidak mau Nona, jangan sampai dia menikah ke Nanchu. Rebut kembali? Xiao Qi, kau ini, penyakit gila yang kalau tidak dapat, hancurkan. Benar-benar tidak ada obatnya. Xiao Qi,
berani berbuat jahat dan menculik pengantin di jalan raya perbatasan ini. Apakah dia benar-benar mengira aku tidak berani kembali ke ibu kota untuk membunuhnya dan mengambil kepalanya? Shen Heng, sudahlah. Dia sudah seperti tulang kering di dalam kuburan, tidak bisa membuat gelombang lagi. Mengapa harus membuang waktu perjalanan kita kembali ke Nanchu hanya karena seorang orang gila? Baik, aku dengar katamu. Bersihkan orang-orang ini, berangkat dengan kecepatan penuh. Liao, coba rasakan. Tukang tua di kota kecil ini keahliannya tiada duanya. Benar-benar manis. Shen Heng, lihat cepat teka-teki lentera itu. Liao, aku sangat bersyukur. Bersyukur karena menyelamatkanmu di tepi danau hari itu. Lebih bersyukur lagi bisa di pelaminan itu, membawamu pergi. Dot, bisa menikahimu di kehidupan ini, adalah keberuntungan terbesar Shen Heng. Aku juga senang bisa bertemu denganmu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak di dalam istana timur yang penuh bau amis darah itu, tenggelam dalam siklus penderitaan. Liao, kamu hanya melihatku sebagai putra mahkota Chu Selatan yang mulia hari ini. Tapi kau tidak tahu, ibuku berasal dari keluarga rendah. Hanya seorang pelayan kecil di tempat pencucian, sejak kecil, aku sudah harus belajar bertahan hidup di bawah pukulan para kakak kandungku. Untuk mencapai posisiku sekarang, aku sudah membunuh, diserang dari belakang. Di balik tembok istana ini, tidak ada yang peduli padaku. Shen Heng, jika aku bilang aku pernah menyaksikan sendiri seluruh keluarga Xie dibantai, melihat ayah dan kakakku berlumuran darah di tempat eksekusi, percayakah kau? Aku pernah mencurahkan seluruh hatiku pada Xiao Qi, tapi dia justru menjerumuskanku ke jurang maut. Melihatnya demi Shen Yuru, membantai habis keluarga Xie. Rasa sakit itu bukan mimpi. Itu adalah kebencian yang seperti dikuliti hidup-hidup. Maaf, Liao. Maaf telah membuatmu menderita begitu banyak. Dulu aku tidak ada di sisimu, membuatmu menghadapi musuh sendirian. Mulai sekarang, selama Shen Heng masih bernafas, aku tak akan biarkan kau tersakiti sedikit pun lagi. Segala penderitaan di dunia ini, akan kutahan untukmu. Nona Xie, konon Adipati Zongyong sangat berjasa dalam perang. Kekuatan militer keluarga Xie tak tertandingi di utara. Kini Anda menikah jauh ke Chu Selatan. Apakah sang Adipati pernah berpesan, bekas pasukan keluarga Xie ini kelak akan menjadi pangeran ketiga, tombak tajam untuk melawan negara utara kita? Apakah ini berarti Anda membawa aset keluarga ibu Anda untuk mengkhianati negara utara? Tuduhan jahat seperti ini, selain orang dari istana timur itu, tidak ada yang akan begitu buru-buru menuduhku bersekongkol dengan musuh. Hah? Yang mulia Wang, apakah kau tidak mengerti perkataan manusia atau sudah bosan hidup? Pernikahanku dengan Liao adalah titah pernikahan langsung dari kaisar negara utara kalian. Ini adalah persekutuan ratusan tahun kedua negara. Kau di pesta ini terus menghasut, ingin melanggar titah kerajaan, atau ingin memicu perang antar negara? Hamba tidak berani. Hanya sekadar bertanya. Bertanya? Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi untuk menguji Liao, aku akan mencopot jabatanmu sekarang juga dan mengikatmu ke ibu kota, melemparkanmu di hadapan kaisarmu. Untuk dihukum, karena merusak hubungan diplomatik. Shen Heng, dulu kau bilang sungai panjang itu megah 100 kali lipat. Waktu itu aku tidak percaya. Sekarang melihatnya sendiri, ternyata kekuatan manusia di hadapannya sangat kecil. Liao, setelah melewati rintangan alam ini, berarti sudah masuk wilayah Chu Selatan. Di sana pemandangannya indah, rakyatnya ramah. Mulai sekarang, di sana akan menjadi rumahmu, dunia barumu. Hamba menyambut putri mahkota ketiga. Selamat datang, Yang Mulia Putri Mahkota, memasuki Chu. Yang mulia sungguh cantik. Seperti bunga teratai yang mekar di jiangnan kami. Setelah tiba di Chu Selatan, jika ada yang tidak biasa, silakan perintahkan kami. Di kehidupan sebelumnya, di istana timur penuh dengan intrik. Di kehidupan ini, di selatan Sungai Panjang, ternyata benar-benar menjadi tempat kelahiranku yang baru, Xie Liao. Ibu, anakmu telah kembali dengan selamat. Inilah Liao yang sering kusebut dalam suratku. Kau pasti Liao, ya, benar juga, anak yang lincah dan cantik. Mulai sekarang, di kota Jinling ini, tempat ini adalah rumahmu. Kalau Heng Er berani mengganggumu, langsung saja laporkan padaku. Mulai hari ini, kau adalah putri kandungku sendiri. Di kehidupan sebelumnya, di Istana Timur, ibu mertua sang permaisuri menganggapku sebagai pion keluarga Xie. Hidup untuk kedua kalinya ini, di gerbang kota Jinling, aku akhirnya mendapat kasih sayang yang tulus. Inikah dia, gadis keluarga jenderal yang dibatalkan tunangannya dari utara. Konon dia membawa banyak harta keluarga Xie. Harta apa? Menurutku dia mata-mata yang dikirim utara. Begitu dia masuk istana, pengaruh pangeran ketiga akan semakin kuat. Ternyata di balik kelembutan Jinling, juga tersembunyi tulang pemangsa. Paduka, meski gadis Xie ini keturunan utama dari utara,
Tapi dia tetap keturunan keluarga militer. Baru saja dia membatalkan pertunangan dengan putra mahkota utara, langsung masuk ke Chu Selatan kita. Siapa yang tahu, jangan-jangan dia mata-mata yang dikirim utara. Kalau dia memanfaatkan kasih sayang Heng Er dan merusak fondasi negara Chu Selatan kita, siapa yang berani menanggung tanggung jawabnya? Paduka, hamba setuju. Kekuatan militer keluarga Xie terlalu besar. Gadis ini tidak boleh masuk harem dengan mudah. Wanita utara licik dan dalam, mohon Paduka mempertimbangkan dengan bijak, jangan sampai memelihara harimau yang akhirnya membahayakan diri sendiri. Nona Xie, Nona terus-menerus menuduhku mata-mata. Boleh kutanya, apakah aku membawa peta pertahanan utara atau prajurit bayaran keluarga Xie? Yang kubawa, Xie Liao, adalah niat tulus keluarga Xie dan Chu Selatan untuk bersatu selamanya. Kalau ada yang takut aku membawa dukungan keluarga Xie, hingga menghancurkan impian mereka menjadi putra mahkota, lebih baik katakan langsung. Tak perlu menggunakan cap mata-mata untuk mengotori hubungan kedua negara. Nona Xie, lihatlah bunga ini mekar-mekarnya mirip seperti wanita utara kalian, cantik dan memesona. Sayangnya, akar-akarnya menghisap air kotor. Di dalam hatinya, pasti juga penuh dengan niat jahat. Nona, bunga itu sendiri tak bersalah. Manusia pun tak berdosa. Aku, Xie Liao, sejak memasuki Chu, sudah menjadi menantu Chu Selatan. Aku tak pernah melakukan hal yang merugikan Chu Selatan. Justru kudengar, Yang Mulia Pangeran kedua akhir-akhir ini dengan beberapa pejabat faksi perang di utara sering berkirim surat. Aksi-aksinya cukup besar, entah apakah dia ingin di negara utara melakukan hal-hal yang merugikan Nanchu, perbuatan yang merusak fondasi. Kamu jangan asal menuduh di sini. Sudahlah, hari ini adalah acara menikmati bunga yang elegan. Membicarakan urusan istana yang tidak berdasar ini untuk apa? Liao, datanglah ke sisiku. Hari ini menikmati bunga, tujuannya adalah kenyamanan dan keanggunan. Kedepannya, di istana kurangi gosip dan omongan kosong, lebih banyak kesopanan dan tata krama. Sudah kalian ingat semuanya? Hamba perempuan ingat baik-baik ajaran Yang Mulia Selir. Kesulitan yang dibuat Selir Shu hanyalah awal ambisi pangeran kedua, barulah ancaman terbesar ke depannya. Di istana belakang Nanchu ini, aku harus berhati-hati setiap langkah melindungi diriku sendiri, dan lebih lagi menjaga Shen Heng. Xie Liao, mari kita bicara terbuka. Kamu seorang perempuan dari negara utara, mengapa harus setia mati-matian membantu Shen Heng si anak haram itu? Jika kamu beralih membantu hamba raja ini setelah hamba raja naik, tahta akan mengangkatmu sebagai putri agung dari Daki. Dan Nanchu satu-satunya putri agung membuatmu menikmati kemewahan selamanya. Bagaimana? Pangeran kedua, sepertinya kamu keliru. Aku adalah istri Shen Heng, tentu saja membantu suamiku. Apalagi dengan orang sepertimu yang hanya bisa di belakang bermain licik. Kamu pantas membicarakan posisi kaisar. Jangan kurang ajar. Jika kamu tidak menuruti hamba raja, sekarang akan pergi ke hadapan, ayahanda membongkar, bahwa kamu adalah mata-mata negara utara, mengatakan keluarga Xiemu ingin bekerja sama dari dalam dan luar menelan negara. Chu kita. Pergilah. Lihatlah apakah ayahanda percaya padamu, yang berhubungan gelap dengan pejabat negara musuh anak durhaka, atau percaya padaku menantu perempuan yang dinikahi secara resmi ini. Kamu diam-diam bersekongkol dengan faksi pendukung perang negara utara, berusaha memicu kekacauan perang bukti untuk merebut kekuasaan dalam kekacauan. Di tanganku tidak hanya satu, jika kamu ingin mencari mati, aku tidak keberatan mengantarmu. Kamu, bagaimana mungkin? Pergi. Nona, pangeran kedua menyimpan dendam. Kedepannya, kita harus lebih waspada. Tidak apa-apa, ada Shen Heng, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Kakak kedua, benar-benar gila, berani diam-diam membawa orang menculikmu, dan juga Selir Shu. Itu memalukanmu, begitu, di pesta menikmati bunga, benar-benar mengira, Shen Hengku tidak berdaya. Pengawal, yang artinya, ikut hamba raja ke istana, aku hari ini harus mengguncang istana Fenggi itu. Heng Er, tidak perlu, pangeran kedua sudah ketakutan setengah mati olehku. Selir Shu saat ini mungkin sedang bersembunyi di istana menyembah dewa dan berdoa. Tapi aku tidak tahan melihatmu sedikitpun teraniaya, mereka terus mendesak. Bagaimana aku bisa diam saja? Selama kamu ada di sisiku, aku tak pernah merasa teraniaya. Untuk menghadapi mereka, ada cara yang lebih aman. Menghadapi orang seperti ini menggunakan kekerasan adalah cara terakhir. Kalau mereka mau main licik, kita potong saja akar-akarnya. Suami istri saya sekata, bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Kerajaan Nanchu ini takkan bisa mereka goncangkan. Benar, dengan istriku di samping memberi strategi apa lagi yang perlu aku, Shen Heng, takuti. Bangsat. Bekerja sama dengan pejabat negara utara, memelihara prajurit bayaran secara diam-diam, memfitnah keluarga kerajaan. Kau berani demi tahta, menghancurkan pondasi ratusan tahun Nanchu.
Ayah, putramu ini sesaat tidak waras, semua ini gara-gara Shen Heng yang memaksaku. Diam Shen Heng dan Lei Yao pergi ribuan mil untuk pernikahan politik. Tujuannya demi perdamaian kedua negara. Tapi kau malah terus mendesak. Kau benar-benar berani. Umumkan titah. Pangeran kedua Shen Yu berperangai buruk berkhianat dengan negara musuh. Mulai hari ini diturunkan menjadi rakyat biasa, dibuang ke Lingnan seumur hidup, dilarang kembali ke ibu kota. Keluarga Shu gagal mendidik anak, dicabut gelar selirnya, dikurung di istana terpencil. Dengan resto langit, atas perintah Kaisar Pangeran ketiga Shen Heng pintar strategi dan bela diri rajin dan hemat sangat memuaskan hati Kaisar, Enfasi. Dengan ini, ditetapkan sebagai putra mahkota menempati Istana Timur. Diumumkan ke seluruh negeri agar semua mengetahuinya. Selamat atas, Yang Mulia Putra Mahkota, menempati Istana Timur. Lei Yao, terima kasih. Kalau bukan karena kamu doronganmu di pavilion tengah danau dulu tanpa perencanaanmu langkah demi langkah setelah datang ke Chu. Aku, Shen Heng, tak mungkin bisa duduk di posisi ini secepat ini. Dasar bodoh, kita suami istri kehormatan dan aibmu adalah tempatku kembali. Ngapain bilang terima kasih? Nanti kamu jadi raja yang bijak, aku jadi penopangmu. Kita bersama-sama mengelola Nanchu ini hingga damai dan makmur, setuju? Baik. Aku persembahkan kerajaan ini sisa hidupku akan mendengarkan istriku. Mulai hari ini, pembelian Istana Timur harus melalui 3 kali verifikasi. Jika ada yang melaporkan palsu, mengaku palsu, atau mengurangi jatah tidak perlu dilaporkan. Langsung dihajar sampai mati, dibuang keluar istana. Baik. Patuh pada perintah Yang Mulia Putri Mahkota. Di kehidupan sebelumnya, aku menyia-nyiakan 5 tahun di Istana Timur Negara Utara. Segala taktik licik itu sudah sangat kukuasai. Mengurus bagian dalam istana kecil Nanchu ini hanya soal mudah bagiku. Lei Yao, setiap pulang dari sidang melihat Istana Timur dalam dan luar ini dikelola dengan sangat rapi olehmu. Aku merasa, barulah ini seperti rumah. Kau adalah calon penerus Nanchu bagian belakang yang stabil baru bisa membuatmu leluasa di depan. Denganmu, yang mengurus bagian dalam istana, seumur hidupku tak ada lagi kekhawatiran di belakang. Ini adalah duniamu juga rumahku. Aku tentu akan menjaganya dengan sepenuh hati. Pangeran keempat. Bangsat rendahan itu, kenapa bisa di istana, bersama-sama menuduh aku? Keluarga Xie sudah tiada, kalian para menteri tua, bahkan sebuah petisi pun, tidak bisa kalian jaga. Yang Mulia, si tidak berguna itu, sepanjang hari hanya tahu minum dan gila, mana bisa dibandingkan dengan kakak penjaga, kamu begitu gagah. Nyonya, kecilkan suara, kalau didengar oleh Yang Mulia. Dengar lagi, lalu bagaimana? Dia sekarang sendiri sulit bertahan, keluarga Zhao hampir meninggalkannya. Berani dia sentuh aku seujung jari. Zhao Waner, kamu berani mengkhianati aku, berani di Istana Timur, berselingkuh di belakang aku. Mengkhianati? Xiao Qi. Kamu pikir kamu masih yang putra mahkota yang berkuasa itu? Kekuasaan militer keluarga Xie hilang. Istana sudah berbalik, kamu sekarang hanya kerangka kosong. Lei Yao, kamu di mana? Kenapa dulu aku harus mendorongmu pergi? Aku menyesal. Bisakah kamu kembali? Shen Heng, kamu begitu memanjakanku, pejabat Nanchu. Takutnya akan menulis surat mengatakan aku mengacaukan negara. Biarkan mereka bicara permaisuriku, aku tidak memanjakan, apakah harus diserahkan pada si gila dari negara utara itu, untuk menyesal? Setiap hari bersama, pergi ke istana, berdiskusi politik. Pulang ke rumah setelah istana. Tidak ada perhitungan, tidak ada pengabaian, ternyata cinta benar-benar bisa semanis ini, cukup untuk menyembuhkan semua luka kehidupan sebelumnya. Yang Mulia, Permaisuri. Dapur kecil, baru direbus manisan pir salju dan teh kurma hangat. Khusus dikirim untuk kalian berdua cicipi. Hati-hati panas, minum pelan-pelan. Rasanya manis segar, tepat meredakan kelelahan dari papan catur. Malam-malam musim dingin yang dingin menusuk dari negara utara. Benar-benar semakin jauh dariku. Zhu Xiang, panggil tabib. Segera panggil tabib. Lei Yao, di mana sakitnya?
Apakah sup semalam tidak segar? Atau kedinginan? Jangan menakutiku. Selamat, Yang Mulia Putra Mahkota. Selamat, Yang Mulia Permaisuri Putra Mahkota. Yang Mulia, ini adalah denyut nadi yang meluncur. Sudah hamil lebih dari 1 bulan. Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Lapor Yang Mulia. Permaisuri sedang mengandung. Nanchu akan memiliki cucu kaisar. Yue Yao, kamu dengar tidak? Kita akan punya anak. Akhirnya kita punya anak sendiri. Anak. Shen Heng, dia memilihmu sebagai ayahnya. Aku terlalu senang. Mulai sekarang, aku akan menjaga kamu dan anak ini setiap saat. Semuanya demi keselamatan kalian berdua. Baik. Kalau begitu, kita tunggu bersama-sama sampai anak kita lahir dengan selamat. Yue Yao. Tabib mengatakan, masa kehamilan itu berat. Tekananku ini bagaimana? Kalau sakit, jangan sekali-kali sembunyikan dariku. Shen Heng, kamu ini putra mahkota, setiap hari mengurung diri di kamar dalam untuk memijat kakiku. Kalau cerita ini tersebar, akan jadi seperti apa? Jadi seperti apa? Menjadi suami yang paling bangga di dunia, dan menjadi seorang ayah. Yang Mulia, beliau sampai-sampai ingin mengambil bulan di langit untuk diberikan pada Yang Mulia sebagai penjaga kehamilan. Yao lihat ini. Ini sulamansu yang ibu pangeran pilih sendiri, sangat lembut dan tidak melukai kulit. Kamu tenang saja dan jaga kesehatanmu. Di Istana Timur ini, kamu adalah harta yang paling berharga. Siapapun yang berani menyakitimu sedikit saja, ibu pangeran yang pertama tidak akan setuju. Ibu pangeran memperlakukan Yue Yao sungguh seperti anak kandung sendiri. Di kehidupan sebelumnya di negara utara, aku dianggap seperti rumput, menjadi pion yang dimanfaatkan. Di kehidupan ini di Nanchu, aku malah hidup seperti mutiara yang dikelilingi bintang. Kalian dengar kabarnya tidak? Permaisuri putra mahkota dari negara utara itu, yang dikandungnya, bukanlah keturunan Nanchu kita. Itu adalah makhluk jahat yang akan merusak nasib negara kita. Wah, benar atau tidak ini? Pantasan saja putra mahkota utara membatalkan pertunangan. Pasti. Tangkap mereka. Sampaikan perintahku langsung, siapapun yang membicarakan nama baik permaisuri dan cucu kaisar, tidak perlu dilaporkan, langsung potong lidahnya di tempat, seluruh keluarga diasingkan. Yue Yao, kamu adalah satu-satunya permaisuriku. Anak dalam kandunganmu adalah cucu pertama dan pewaris sah satu-satunya dari Nanchu. Siapa yang berani menyentuh kalian berdua, akan kuhabisi nyawanya. Shen Heng, terima kasih. Kau telah melindungi anak kita. Kau bertindak terlalu berlebihan seperti ini, malah akan jadi bahan tertawaan orang lain. Mereka akan bilang kau sudah tergila-gila padaku. Biarkan saja mereka menertawakan, istri dan anakku, tidak boleh direndahkan sedikit pun. Bukan hanya memotong lidah atau mengasingkan, bahkan jika harus hancur berkeping-keping, aku akan tetap melindungimu. Aku tahu maksud baikmu. Tapi tindakanmu ini malah membuatmu mendapat reputasi sebagai orang yang memuja istri dan mengabaikan tata krama. Memuja istri? Mana mungkin mengabaikan tata krama? Bisa melindungimu dengan selamat, bisa menjaga keselamatan anak kita, itulah prinsip terbesarku. Selama kau ada, aku tidak takut apapun lagi. Di sisa hidupku, tahun demi tahun, aku akan selalu ada, melindungi kalian berdua agar hidup tenang selamanya. Lapor pada Yang Mulia Putra Mahkota dan Putri Mahkota, kabar mendesak yang mengejutkan datang dari Kerajaan Utara. Kaisar Kerajaan Utara telah secara resmi mengeluarkan dekrit 3 hari yang lalu, mencabut posisi Putra Mahkota Xiaoqi. Pangeran keempat bertindak cukup kejam, dia bersekongkol dengan lebih dari separuh pejabat pengawas dan penasihat, menyebutkan 3 dosa besar Xiaoqi, bodoh dan tidak mampu, memuja selir dan menelantarkan istri. Dan karena seorang Shen Yuru, hampir memicu perang antara 2 negara, membuat Daqi terancam bahaya. Kaisar Kerajaan Utara sudah sangat kecewa padanya. Memanfaatkan kesempatan ini, langsung menurunkannya menjadi rakyat biasa. Sekarang pangeran keempat itu sudah menjadi putra mahkota baru Kerajaan Utara. Sudah diduga. Xiaoqi, di kehidupan sebelumnya kau mengandalkan keluarga Xie untuk meraih kesuksesan. Di kehidupan ini kau meninggalkan keluarga Xie, bagaikan layang-layang yang putus talinya. Pasti akan jatuh ke dalam lumpur. Dosa yang kau perbuat sendiri, pada akhirnya harus kau tanggung sendiri. Yue Yao, lihat, jepit rambut ini sudah kuperbaiki untukmu, jangan marah. Jangan menikah ke selatan, aku salah, Yue Yao, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menolakmu. Aku seharusnya tidak percaya pada Shen Yuru, omong kosong wanita itu,
aku bersalah padamu, dan juga bersalah pada keluarga Xie. Halaman yang rusak ini sudah lama terbengkalai. Menunggu setiap hari, jarang sekali melihat burung, benar-benar melelahkan. Ah, entah berapa lama lagi, hanya disuruh menunggu, tanpa kabar yang pasti. Yue Yao, maafkan aku, kumohon, lihatlah aku sekali saja, cukup sekali. Lihat, itu mantan putra mahkota. Katanya demi Nona Xie, dia menyesal sampai hatinya hancur. Setiap hari dia seperti orang gila. Ini memang takdir. Dulu saat memperlakukan orang dengan buruk, tak terlihat dia begitu peduli. Yue Yao, ku dengar dia di utara, bersujud menghadap selatan, menyesal sampai jadi gila. Apakah hatimu masih sedikit pun tergerak? Kalau tahu akan begini, mengapa dulu begitu? Cinta Xiaoqi selalu hanya kompensasi yang egois. Dia yang sekarang bahkan tak layak menjadi mimpi burukku lagi. Baguslah kalau bisa melupakan. Mulai sekarang, tak akan ada lagi orang yang membuatmu tersakiti sedikit pun. Bukan melupakan, tapi aku benar-benar tak peduli lagi. Dibandingkan masa lalu yang rumit, aku lebih menghargai dirimu yang ada di hadapanku sekarang. Dalam hidup ini, aku pasti tak akan mengecewakanmu. Menjagamu setiap hari, setiap musim. Menemanmu dengan hangat sepanjang tahun. Tak akan kubiarkan kau merasakan kesedihan sedikit pun lagi. Bersamamu, tak peduli harta dan kemewahan, dimanapun berada, itulah takdir terbaik dalam hidupku. Heng Er, duduklah dan istirahat sebentar. Yue Yao, orangnya baik, pasti selamat. Ibu, hatiku gelisah. Aku lebih rela tak punya anak ini, asal Yue Yao selamat. Selamat, putra mahkota. Selamat, putri mahkota. Ini seorang pangeran kecil. Wajahnya sangat mirip Yang Mulia. Yue Yao, kamu sudah bekerja keras. Terima kasih telah memberiku keluarga yang utuh. Shen Heng, lihat, dia sangat mirip denganmu. Umumkan titah, putri mahkota dari keluarga Xie telah melahirkan cucu laki-laki pertama kaisar. Ini adalah keberuntungan besar bagi negara. Diberi nama Cheng En. Ditunjuk sebagai putra mahkota muda. Mulai hari ini, pengampunan umum diumumkan. Seluruh negara merayakan selama 3 hari. Paduka putra mahkota yang terhormat, keterampilan mengganti popok dan menyusui ini ternyata lebih ahli daripada dayang-dayang di istana. Putraku sendiri, tentu harus kujaga sendiri agar tenang. Yue Yao, dengar, apa dia sedang memanggil ayah? Dia tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, hamba, Xiaoqi, menjaga istana dingin seumur hidup. Di kehidupan ini, hamba, Shen Heng, menjaga kebahagiaan duniawi ini. Le Yao, hamba salah. Hamba salah. Maafkan hamba, ya? Hamba tahu salah. Shen Heng, terima kasih. Karena membuatku tahu bahwa kebahagiaan itu sesederhana ini. Le Yao, sisa hidup kita masih panjang. Kita akan terus bahagia seperti ini. Putra mahkota baru dari utara, Yang Mulia Pangeran keempat, secara khusus mengutus hamba untuk bertugas di Nanchu. Untuk menyampaikan salam, kepada Yang Mulia Putra Mahkota dan Yang Mulia Putri Mahkota. Pangeran keempat ini cukup cerdik, pondasinya masih lemah. Dia tahu, kalau sekarang bisa menjalin hubungan baik dengan Nanchu, menstabilkan bekas bawahan keluarga Xie, maka posisinya sebagai putra mahkota akan kokoh seperti Gunung Tai. Dia sedang mengajukan perdamaian, juga sedang berusaha bertahan hidup. Demi rakyat kedua negara tidak lagi menderita akibat perang. Perundingan perdamaian ini, kita terima. Sayang, jangan nangis. Yang Mulia Putri Mahkota. Nona Xie, bukan, Yang Mulia Putri Mahkota, itu. Putra mahkota yang dicabut jabatannya itu, mendengar Yang Mulia melahirkan cucu laki-laki pertama kaisar, sangat bahagia. Di San, dan dengan susah payah menulis surat darah ini, meminta hamba diam-diam menyampaikannya kepada Yang Mulia. Dia berkata, dia tidak meminta Yang Mulia memaafkannya. Hanya meminta Yang Mulia bersedia menemuinya untuk terakhir kali.
Dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Yang Mulia, ingin melihat anak Yang Mulia, meski hanya sekilas dari balik tirai, dia akan bisa meninggal dengan tenang. Menemuinya? Berdasarkan apa? Untuk menemuinya sekali, aku harus merobek luka yang sudah sembuh dengan tanganku sendiri. Mengingat kembali 5 tahun di istana dingin itu, dan darah panas keluarga Xie yang berserakan di tanah. Katakan pada Xiao Qi, aku tidak membencinya lagi, karena dia tidak layak. Hal-hal di masa lalu, sudah lama ikut mati bersama genangan darah di kehidupan sebelumnya. Suruh dia berbuat baik saja. Anakku memiliki ayah terbaik di seluruh dunia. Tidak butuh kunjungan dari seorang gila. Yue Yao. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak akan ada lagi halangan di dunia ini. Semua mimpi buruk sudah berlalu. Hidup kita baru saja dimulai. Yue Yao. Aku salah. Maafkan aku, ya? Kembalilah menemuiku, ya? Kembalilah untuk melanjutkan, menjadi permaisuri putra mahkotaku, ya? Yue Yao. Orang gila itu menulis suratnya dengan sangat menyedihkan. Bilang kalau tidak bisa menemuimu sekali saja, dia akan mati penuh penyesalan. Nah, kalau kau merasa terganggu karenanya, aku akan segera memerintahkan, mulai sekarang. Tidak ada sepucuk surat pun dari utara yang boleh masuk ke istana timur. Shen Heng, kau sungguh mengira aku adalah wanita lemah yang tak bisa move on? Aku tidak marah, apalagi goyah sedikit pun. Orang-orang dan hal-hal lama itu sudah lama seperti kabut di atas sungai ini. Ditiup angin, langsung menghilang tanpa bekas. Dendam darah kehidupan sebelumnya sudah terbalaskan. Kebahagiaan di kehidupan ini ada di sampingku. Hidup atau matinya Xiao Qi, penyesalannya sudah lama tidak bisa membangkitkan. Sedikit pun riak di hatiku. Ibu, di sana itu tempat apa, Ibu? Kenapa awannya terbang ke sana semua? Sana itu adalah kampung halaman ibu. Tempat ibu tumbuh besar. Ada kakekmu, paman dan nenekmu di sana. Kalau begitu, kampung halaman Ibu, seperti apa bentuknya? Ada jembatan kecil dan aliran air seperti di Jinling kita? Cantik tidak? Sama cantiknya dengan sini. Ada. Kampung halaman ibu. Ada dataran yang sangat-sangat luas. Tak terlihat ujungnya. Di sana ada gunung yang sangat-sangat tinggi. Di musim dingin, akan ada salju lebat memenuhi langit. Di sana juga banyak makanan enak. Ada tanghulu. Ada kue kurma, tunggu kau lebih besar sedikit. Ibu akan ajak kau dan ayah kembali ke utara untuk melihat-lihat. Temui kakek, ya? Ya, Cengen mau ke kampung halaman Ibu untuk melihat-lihat. Cengen mau lihat salju lebat. Baik. Tunggu pasar perbatasan stabil. Aku akan temani kalian berdua, ibu dan anak, ke utara untuk pulang kampung. Nanti saat itu, aku akan membuat seluruh pegunungan dan sungai di utara menyaksikan. Kau, Xie Yue Yao, adalah permaisuri yang paling mulia dari Chu Selatan.